Justin Hubner bukan lagi bek tengah akademi paling prospektif di Wolverhampton. Ia tak dimainkan di Carabao Cup. Justin Hubner rupanya sedang memasuki fase menurun di level klub bersama Wolverhampton Wanderers. Musim lalu, bek timnas Indonesia itu merupakan bek terbaik di akademi dan menjabat kapten tim Wolves U21. Sayangnya pada musim 2024-25, karir sang bek kidal bersama tim Serigala terlihat buntu. Semua bermula dari peminjaman ke Cerezo Osaka yang tak membuahkan hasil memuaskan. Kepergian Hubner selama 1 bulan untuk membela timnas U23 ke Piala Asia U23 2024 turut memperparah keadaan. O'Neil pada akhirnya memainkan satu bek tengah belia sebagai starter, tetapi bukan Hubner. Namun sekarang, justru bek tengah yang 6 bulan lebih muda daripada Hubner yang terpilih debut di tim utama. Dia adalah Alfie Pond, bek kelahiran 17 Februari 2004 yang menyalip Hubner dalam hierarki bek tengah Wolves. Hubner sendiri juga tak rutin bermain di tim U21, dengan hanya 1 penampilan di Liga Inggris 2 musim ini. Calon pemain timnas Indonesia, yakni Maes Hilgers, mengaku tak sabar bermain melawan tim raksasa asal Inggris yakni Manchester United. Pekan depan, Hilgers memiliki pertandingan penting bersama FC Twente. Mereka akan memainkan laga perdana UEFA Europa League, UEL, atau Liga Eropa. Tim yang dihadapi oleh klub asal Belanda itu adalah Manchester United. Laga itu juga diprediksi tak akan mudah bagi anak asuh Joseph Osting tersebut. Pasalnya, mereka akan bertandang ke markas Red Devil di Old Trafford Stadium, Manchester. Duel tersebut akan berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Hilgers mengaku bahwa dirinya sudah tak sabar bermain melawan sang Raja Inggris. Selalu menjadi impian untuk bermain melawan tim seperti itu, Manchester United, kata Hilgers, dikutip Superball.id dari Football Premier. Meski begitu, pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku sama sekali tak gentar menghadapi anak asuh Erik ten Hag. Bahkan, Hilgers memiliki misi terselubung pada laga itu. Saya pikir bagus untuk menunjukkan kualitas kami. Kami memiliki tim muda. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan betapa bagusnya kami bermain sepak bola, pungkasnya. Sebelum laga itu berlangsung, Hilgers memiliki agenda pribadi yang tak kalah pentingnya. Ia diagendakan untuk mengucapkan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Menurut penuturan Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, Sumpah WNI tersebut akan berlangsung di Belanda. Sumpah itu diagendakan berlangsung pada Senin, 23 September 2024, mendatang. Timnas Indonesia memiliki agenda yang sibuk pada bulan Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Laga tersebut jadi ajang untuk Indonesia meraih poin penuh untuk menjaga asa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan 3 poin dari laga tersebut dan bahkan untuk menyapu bersih kemenangan. Nantinya, saat terbang dari Bahrain ke Cina ada pesawat khusus yang sudah dipersiapkan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menjelaskan, Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Selanjutnya, mereka akan berangkat ke Bahrain pada 6 Oktober. Kita rencana nanti itu tanggal 5, tanggal 5 rencana, tanggal 5 itu kumpul, terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih belum pasti ya, kata Sumarji. Dari Indonesia, pemain akan berangkat bersama dan terbang dari Jakarta. Selanjutnya, mereka yang berkarir di luar negeri akan berkumpul saat rombongan sudah tiba di Bahrain. Pihaknya masih berusaha agar semua pemain timnas berangkat dalam satu penerbangan yang sama dari Indonesia. Ya, kumpul di Jakarta yang prioritas di sini. Tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi, nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6. Kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai bisnis. Tetapi kan kondisi flight itu kan agak susah cari bisnis semua, lanjutnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Pasalnya, untuk penerbangan kelas bisnis biasanya memiliki kapasitas yang minim. Sementara itu, ada 26 pemain yang biasanya dibawa untuk laga tandang. Hal ini yang dipikirkan oleh tim untuk ditemukan solusi terbaik. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flight. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi, mana yang kita memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama.
Kemungkinan, tanggal 6 pagi, ya 6 siang, tutupnya. Manajer Timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar, buka suara soal proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia. Zaki mengatakan jika dua pemain keturunan itu saat ini sedang melengkapi berkas persyaratan untuk berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Tim Gepens dan Dion Marks. Tim Gepens sendiri merupakan pemain berusia 19 tahun yang biasa berposisi sebagai bek kiri. Saat ini pemain kelahiran Oldenzaal itu membela FC Emmen pada Keukenkampioen Division, Liga 2 Belanda. Sementara itu, Dion Marks adalah pemain bek tengah yang saat ini sedang membela NEC Nijmegen U21. Memang sudah dari beberapa bulan yang lalu kami sudah ajukan, tapi ini juga akan kembali kepada individu yang ada di calon pemain naturalisasi tersebut, kata Zaki. Apakah mereka mau menyempurnakan berkas-berkas persyaratannya atau tidak? Begitu juga dengan koridor persyaratan-persyaratan dari Indonesia, sambungnya. Penyerang Volendam, Mauro Zijlstra, mengirim kode kepada PSSI agar segera bisa membela timnas Indonesia. Mauro Zijlstra tak sungkan mengungkapkan harapan kepada PSSI agar proses naturalisasinya bisa berjalan lebih cepat. Pemain berposisi penyerang itu bahkan ingin segera bertemu dan bersalaman dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Zijlstra mau segera bisa melakukan debut memperkuat timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Segala hal berbau curhat di atas disampaikan Mauro Zijlstra dalam sebuah wawancara di channel YouTube milik Yusa Nugraha. Mauro Zijlstra tidak segan mengungkapkan perkembangan teranyar soal proses naturalisasinya dalam wawancara di channel YouTube tersebut. Ia tentunya sudah ada kontak dengan PSSI dan dengan Fardi Bahdim, ujar Zijlstra. Saat ini PSSI sedang memeriksa semua dokumen. Jadi untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau dan diberitahu kapan bisa terbang ke Indonesia. Tetapi saya tidak tahu berapa lama proses itu. Sepertinya akan segera terjadi. Sekali lagi semua dokumennya semua sudah di PSSI. Sekali lagi, saya hanya perlu menunggu sampai PSSI bilang saya harus terbang ke Indonesia, ditambahnya. Lebih lanjut, Zijlstra berharap proses naturalisasi bisa berjalan lebih cepat karena dia sudah tak sabar ingin ke Indonesia. Momen bersalaman dengan Ketum Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi salah satu yang paling dinanti Zijlstra saat ini. Saya berharap proses naturalisasi bisa lebih berprogres lagi dan bisa segera terbang ke Indonesia, kata Zijlstra. Ya tentu saja saya ingin segera bertemu Ketua PSSI. Lalu secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, itu kasnya. Apa yang disampaikan Zijlstra seakan menjadi kode keras dari dirinya kepada PSSI agar segera merampungkan proses naturalisasi. Sebagai pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Zijlstra benar-benar ingin segera merasakan perjuangan bersama skuad Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026.